Dan selanjutnya ada informasi mengenai proses hukum kasus pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak SD ini di Jember, Jawa Timur yang masih terus berlanjut. Dan ini kepolisian daerah Jawa Timur mengumpulkan kesaksian dari orang tua dan juga pihak sekolah terkait kasus ini dengan tetap memperhatikan hak-haknya sebagai anak. Di Jember ini adalah fatal karena apa? Dia tidak memiliki SIM, tidak pantas untuk menaiki kendaraan, kemudian berboncengan dengan temannya dan mengakibatkan kecelakaan. Tentu yang disalahkan bukan hanya yang bersangkutan. Kita akan memanggil orang tuanya, kita akan memanggil sekolahnya, bagaimana pengawasan orang tua, bagaimana pengawasan sekolah terhadap anak ini berkendaraan bermotor. Kita akui bahwa public transportation yang ada di Indonesia masih kurang. Tetapi anak ini jangan dibiasakan, jangan diberikan hal-hal yang justru membahayakan daripada nyawa mereka. Ya, kecelakaan lalu lintas yang dialami siswi sekolah dasar di Jember membawanya menjadi terdakwa. Ya, ini seperti halnya kasus kecelakaan lalu lintas lainnya yang melibatkan anak-anak, di mana kita ingat beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu lah begitu, itu ada artis yang anaknya juga menabrak kendaraan lainnya yang menyebabkan banyak sekali orang yang tewas begitu. Dan ini orang tua mereka tidak pernah bisa dijerat meski sebenarnya ada unsur kelalaian di sana. Dalam kasus A yang terlibat kecelakaan lalu lintas di Jember, Jawa Timur, polisi tidak melihat latar belakang peristiwa ini. Misalnya, bagaimana seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar bisa menguasai kendaraan bermotor, padahal ia belum mengantongi surat izin mengemudi. Lebih dari 23.000 kecelakaan terjadi selama 2016 di Indonesia. Angka ini meningkat 5% dari tahun sebelumnya. Di antara puluhan ribu kasus, terdapat ribuan anak-anak yang terlibat kecelakaan, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Ditilik dari aspek hukumnya, ribuan anak-anak ini berjalan sendiri, karena meskipun ada unsur kelalaian dari orang tua mereka karena memberikan fasilitas yang tidak seharusnya, namun hukum berkata lain. Pidana tidak bisa dialihkan dan anak-anak harus menjalani proses hukum bahkan sampai berujung pada penjara. Sebelum kasus A, ada kasus lain yang menyita perhatian publik, yaitu kasus Dul, anak bungsu musisi Ahmad Dhani dan Maya Estianti pada 2013. 7 orang tewas dalam kecelakaan di jalan tol Jagorawi itu. Dul, yang ketika itu masih berusia 13 tahun, juga terluka parah. Hakim memvonis Dul bebas, sedangkan orang tua Dul, meski dianggap lalai, tak tersentuh hukum. Untuk laka lantas yang melibatkan anak-anak, dan apabila anak tersebut menjadi tersangka dalam suatu kasus kecelakaan, secara hukum bahwa pelaku tidak bisa dialihkan ke orang tua. Tetapi untuk tanggung jawab akibat kerugian yang timbulkan oleh kejadian tersebut menjadi tanggung jawab daripada orang tuanya. Akibat yang ditanggung itu adalah pengobatan korban dan kerusakan. Pertanyaannya, bagaimana bila orang tua pelaku tidak memiliki kemampuan finansial seperti Ahmad Dhani? Teddy mengaku perlu aturan baru yang bisa membuat orang tua ikut bertanggung jawab secara hukum. Dari aspek sosial, anak yang terbelit kasus pidana tetaplah korban. Dalam situasi yang paling buruk, mereka kehilangan nyawa di jalan raya. Jumlah anak yang tewas dalam kecelakaan tidaklah sedikit. Selama 2017 ini saja, ada lebih dari 900 anak tewas di jalan. Rata-rata 10-15% dari jumlah korban kecelakaan tiap tahun adalah anak-anak. Kondisi ini membuat Menteri Kesehatan Nila F. Muluk geram. Nila bahkan meminta polisi menjerat orang tua yang lalai memberikan fasilitas kendaraan bermotor sebelum anak mereka cukup umur. Pemerintah kota Surabaya misalnya sudah melarang pelajar yang tidak memiliki SIM membawa motor. Namun banyak pelajar yang mengakali peraturan ini dengan memarkir motor mereka di luar area sekolah. Naik angkutan umum dianggap lebih mahal dan kurang efisien. Banyak orang tua yang membiarkan anak mereka bermotor meski itu berarti melanggar hukum. Miftah Farid, Surabaya.